Ya, sebenarnya yang bisa memberikan komentar itu kan Bang Deddy yang menyampaikan hal tersebut ya. Ya, tapi ya bolehlah saya mau sedikit cerita ya. Kalau Pak Silakan. Jokowi marah itu tersinggung ya jangan-jangan benar gitu kan. Tapi gini, kalau kita kembali ke pernyataannya Bang Deddy, itu kan tidak menyebut utusan Jokowi. Tuduhan bahwa ada utusan datang ke PDIP yang meminta agar Jokowi jangan dipecat ternyata setelah diklarifikasi kepada Guntur Romli, jawabannya berbelit-belit. Cenderung menghindari konsekuensi hukum yang timbul akibat pernyataan Deddy Sitorus yang menyebut ada utusan datang untuk meminta agar Jokowi tidak dipecat. Hal seperti inilah yang menjadi kebiasaan mereka ini. Berdalil di kata-kata tidak ada sebut nama, tidak ada mengarah ke seorang, DLL. Gaya komunikasi PDIP dan kadernya. Dalam beberapa kesempatan, kader PDIP memberikan pernyataan yang menimbulkan spekulasi atau asumsi tertentu tanpa menyebutkan nama secara eksplisit. Pendekatan ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan interpretasi yang beragam di kalangan publik. Ketika pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi atau reaksi negatif, tidak jarang kader PDIP memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak secara spesifik menyebut nama individu atau pihak tertentu. Strategi komunikasi semacam ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab langsung atas tuduhan atau insinuasi yang mungkin timbul dari pernyataan tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan tanpa penyebutan nama. Dalam konteks hukum Indonesia, pernyataan yang menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu tanpa bukti yang jelas dapat masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau fitnah, meskipun nama individu tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini terutama berlaku jika pernyataan tersebut dapat diidentifikasi oleh publik sebagai merujuk kepada individu tertentu. Menurut pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, pencemaran nama baik didefinisikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui umum. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Lebih lanjut, pasal 311 ayat 1. KUHP menyatakan bahwa jika seseorang melakukan pencemaran nama baik dan tidak dapat membuktikan tuduhannya, serta mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar, maka ia dapat dihukum karena fitnah dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Selain itu, dalam konteks digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UITE, Pasal 27 ayat 3, mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga Rp750 juta. Implikasi bagi kader partai politik. Bagi kader partai politik, termasuk PDIP, penting untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan interpretasi negatif atau dianggap sebagai tuduhan tanpa bukti. Meskipun nama individu tidak disebutkan secara langsung, jika pernyataan tersebut dapat diidentifikasi merujuk pada seseorang dan merugikan reputasi orang tersebut, maka ada potensi konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, menjaga etika komunikasi dan memastikan dasar yang kuat sebelum menyampaikan tuduhan atau kritik adalah langkah penting untuk menghindari masalah hukum dan menjaga integritas partai serta anggotanya. Pada Jumat, 14 Maret 2025, mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengenai pengiriman utusan untuk mencegah pemecatannya dari partai. Deddy mengklaim bahwa pada 14 Desember 2024, seorang utusan mendatangi PDIP dengan permintaan agar Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mundur, serta meminta agar Jokowi tidak dipecat. Utusan tersebut juga disebut menyampaikan bahwa ada 9 kader PDIP yang menjadi target investigasi KPK dan kepolisian.
Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirim utusan seperti yang dituduhkan. Ia meminta agar pihak yang menuduhnya menyebutkan secara jelas siapa utusan yang dimaksud untuk menghindari fitnah dan spekulasi. Jokowi juga mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut, mengingat ia merasa tidak memiliki kepentingan untuk mengirim utusan terkait posisinya di PDIP. Citeter 03. Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam meskipun sering difitnah, dicela, dan dimaki-maki. Namun, ia menekankan bahwa kesabarannya ada batasnya. Pernyataan ini mencerminkan ketegasan Jokowi dalam menghadapi tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. Di sisi lain, juru bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, menanggapi bantahan Jokowi dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak secara eksplisit menyebut bahwa utusan tersebut berasal dari Jokowi. Guntur menekankan bahwa Deddy Sitorus hanya menyebut adanya utusan, tanpa merinci siapa yang mengutusnya. Pernyataan ini seolah menunjukkan bahwa pihak PDIP tidak secara langsung menuduh Jokowi mengirim utusan tersebut, meskipun konteksnya mengarah ke arah itu. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terjadi antara Jokowi dan PDIP pasca pemecatannya dari partai. Tuduhan dan bantahan yang saling dilontarkan menunjukkan adanya dinamika politik internal yang kompleks. Masyarakat berharap agar polemik ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak mengganggu stabilitas politik nasional. Dari jauh ku dengar suara sumbang, menebar dusta tanpa rasa segan. Tuduhan melayang tanpa bukti, menari-nari di balik ilusi. Katanya ada utusan datang, tapi siapa tak ada yang bilang. Main teka-teki drama politik, saat ketahuan semua mengelak. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh Deddy, oh Romli, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi. Kau berkoar lantang, seolah suci, seolah pahlawan. Tapi saat logika dipertanyakan, hanya alasan semua berantakan. Katanya ini, katanya itu, tapi tak ada satupun yang jitu. Demi kursi, demi kuasa, segalanya halal tak peduli bangsa. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh Deddy, oh Romli, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi. Di podium kau berkoar lantang, seolah suci, seolah pahlawan. Tapi saat logika dipertanyakan, hanya alasan semua berantakan. Katanya ini, katanya itu, tapi tak ada satupun yang jitu. Demi kursi, demi kuasa, segalanya halal tak peduli bangsa. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh Deddy, oh Romli, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi. Suara yang tak bisa kau bungkam, kebenaran tak takut ancaman. Main fitnah, main politik kotor, tapi akhirnya kau sendiri yang hancur. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh Deddy, oh Romli, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi. Lalu kau bilang tak ada yang kau sebut, tapi semua paham marah yang kau tuju. Main drama murahan, menghindar hukum, tapi rakyat tak
ancaman, main fitnah, main politik kotor. Api-api tak kau sembunyi, suara rakyat tak bisa kau bungkam. Dari jauh ku dengar suara subang, menebar dusta tanpa rasa segan. Tuduhan melayang tanpa bukti, menari-nari balik ilusi. Katanya ada utusan datang, tapi siapa tak ada yang bilang. Mari teka-teki drama politik, saat ketahuan semua mengelak. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh jadi oroi, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi. Di podium kau bergoar lantang, seolah suci, seolah pahlawan. Tapi saat logika dipertanyakan, hanya alasan semua berantakan. Katanya ini, katanya itu, tapi tak ada satupun yang jitu. Demi kursi, demi kuasa, segalanya halang tak peduli bangsa. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh jadi oroi, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi. Katanya ini, katanya itu, tapi tak ada satupun yang jitu. Demi kursi, demi kuasa, segalanya halau tak peduli bangsa. Fitnah tanpa nama, dusta merajalela, berkata tanpa fakta lalu pura-pura lupa. Oh jadi oroi, bicaramu berkelit, saat ditanya bukti kau lari bersembunyi.